Bayangkan sebuah skenario yang cukup menyiksa ini. Ada tumpukan pizza paling lezat, hangat, dan beraroma menggoda tepat di depan pintu rumah Anda. Jumlahnya melimpah, cukup untuk makan kenyang selama seminggu. Tapi, ada satu masalah besar. Mulut Anda dilakban rapat dengan perekat industri yang sangat kuat. Tidak peduli seberapa banyak pizza yang diantar, tidak peduli seberapa mahal harganya, Anda akan tetap mati kelaparan di tengah kelimpahan makanan. Tragis, bukan? Inilah metafora paling akurat untuk menggambarkan apa yang terjadi pada tanaman Anda ketika Anda memupuk tanah tanpa memeriksa pH-nya terlebih dahulu. Setiap tahun, ribuan petani dan penghobi tanaman menghabiskan jutaan rupiah untuk membeli pupuk terbaik. NPK Mutiara, pupuk impor, booster buah, semuanya ditaburkan dengan harapan panen melimpah. Namun, hasilnya seringkali mengecewakan. Tanaman tetap kerdil, daun menguning, dan buah tak kunjung muncul. Kita sering menyalahkan cuaca, menyalahkan hama, atau bahkan menyalahkan penjual pupuknya. Padahal, masalah utamanya seringkali tidak terlihat oleh mata telanjang. Anda sedang melemparkan uang ke dalam api jika Anda tidak memahami gembok kimiawi yang ada di dalam tanah. Kunci utama dari laboratorium tanah ini bernama pH, atau Potential of Hydrogen. Ini adalah ukuran keasaman atau kebasaan tanah Anda. Bayangkan ini sebagai termostat kenyamanan bagi nutrisi. Skalanya berkisar dari 0 hingga 14. 7 adalah netral. Angka di bawah itu adalah asam yang membara, dan angka di atasnya adalah basa. Tanaman, seperti halnya manusia, sangat pemilih tentang lingkungan tempat mereka makan. Kebanyakan tanaman pangan kita adalah makhluk yang menyukai keseimbangan, mendambakan titik manis di sekitar angka 6 hingga 7. Apa yang terjadi jika tanah Anda terlalu asam? Katakanlah di angka pH 4 atau 5. Di level ini, tanah berubah menjadi lingkungan yang bermusuhan. Unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, makanan pokok tanaman Anda, menjadi terkunci. Secara kimiawi, mereka diikat kuat oleh unsur lain, atau bentuknya berubah menjadi tidak tersedia bagi tanaman. Bayangkan pintu masuk di akar tanaman Anda tiba-tiba berkarat dan macet total. Pupuk yang Anda tebar hanya menumpuk di luar pintu, tidak bisa masuk, dan akhirnya tercuci air hujan. Lebih buruk lagi, dalam kondisi asam, unsur beracun seperti aluminium yang biasanya tidur nyenyak, tiba-tiba bangun dan menjadi aktif. Aluminium ini bersifat racun bagi akar. Di sisi lain, ion hidrogen membanjiri area sekitar akar, memblokir situs pertukaran kation. Mereka seperti preman yang menduduki kursi di restoran, sehingga pelanggan asli, yaitu nutrisi kalsium dan magnesium, tidak mendapatkan tempat duduk. Akar tanaman menjadi kerdil, ujungnya mati, dan kemampuan menyerap air pun menurun drastis. Lalu, apakah tanah basah lebih baik? Tidak juga. Jika pH tanah Anda terlalu tinggi, di atas 7,5 atau 8, masalah jenis lain muncul. Di sini, nutrisi mikro seperti besi, mangan, dan tembaga mengendap. Mereka mengalami reaksi kimia yang membuat mereka membatu atau mengkristal, sehingga sama sekali tidak bisa larut dalam air dan tidak bisa diserap akar. Tanaman akan terlihat klorosis. Daunnya memucat karena kekurangan zat besi, meskipun tanahnya sebenarnya kaya akan mineral tersebut. Pintunya tidak terkunci, tapi makanannya berubah menjadi batu.